G30 SPKI adalah sebuah peristiwa yang mungkin masih hangat di ingatan Anda. Peristiwa kelam itu terjadi pada tahun 1965, di mana 7 pejabat militer Indonesia dibunuh secara tidak manusiawi oleh PKI. Dengan alasan ingin mendirikan negara dengan berideologikan komunis, PKI dengan bengis membantai para pejabat militer Indonesia. Korban-korban G30 SPKI antara lain Majen TNI Ahmad Yani, Majen TNI Suprapto, Majen TNI MT Harjo, Majen TNI S. Parman, Brigjen TNI DI Panjaitan, Brigjen TNI Suetojo, dan Brigadir Pol KS Tubun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat warna-warni sejarah Indonesia. Dalam perjalanan saya kali ini akan mengunjungi salah satu tempat bersejarah di ibu kota, tepatnya di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Tempat ini merupakan tanah atau kebun kosong yang dijadikan sebagai pusat pelatihan milik PKI. Kemudian tempat ini dijadikan sebagai tempat penyiksaan dan pembuangan terakhir para korban G30 SPKI. Selamat siang sahabat warna-warni sejarah Indonesia. Dalam episode kali ini saya berada di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Mau tahu bagaimana peristiwa gerakan 30 September PKI? Yuk kita lihat liputannya. Biar saja ku tak sehebat matahari. Saat ini saya berada di diorama awal kronologi kejadian pemberontakan gerakan 30 PKI yang diawali oleh rapat-rapat oleh para tokoh PKI. Rapat-rapat persiapan pemberontakan G30 SPKI. Pada rapat ini tersimpulkan pembagian sektor dan sasaran gerakan serta konsep Dewan Revolusi. Rapat terakhir diadakan pada tanggal 29 September 1965 yang memutuskan gerakan diberikan nama G30 SPKI. Sasaran pertama, menculik 7 perwira tinggi TNI Angkatan Darat. Penculikan Letnan Tendean Jenderal Abdul Haris Nasution yang menjadi sasaran utama selamat dari upaya pembunuhan tersebut. Namun sangat disayangkan, adik Irma Suryani Nasution dan ajudan beliau, Letnan Tendean, tewas dalam usaha pembunuhan tersebut. Saya Nasution. Pierre Andreas Tendean lahir pada tanggal 21 Februari 1939, meninggal pada tanggal 1 Oktober 1965 di umurnya yang ke-26 tahun. Beliau adalah seorang perwira militer Indonesia yang menjadi salah satu korban peristiwa gerakan 30 September pada tahun 1965. Mengawali karir militer dengan menjadi intelijen dan kemudian ditunjuk sebagai ajudan Jenderal Abdul Haris Nasution dengan berpangkat Letnan 1. Ia dipromosikan menjadi Kapten Anumerta setelah kematiannya. Tendean dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata dan bersama 6 perwira korban G30 SPKI lainnya. Ia ditetapkan sebagai pahlawan revolusi Indonesia pada tanggal 5 Oktober 1965.
Sedangkan dalam penculikan Ahmad Yani, beberapa prajurit Cakrabirawa memasuki rumah. Saat di dalam rumah, pasukan itu bertemu Edi, anak Ahmad Yani yang berumur 7 tahun. Oleh pasukan penculik, Edi disuruh memanggil ayahnya. Ahmad Yani kemudian keluar kamar dan menghampiri pasukan penculik. Salah satu dari penculik mengatakan bahwa Ahmad Yani dipanggil oleh presiden di istana. Ahmad Yani kemudian meminta diri untuk bersiap-siap. Namun, salah seorang prajurit menolak permintaan itu, dan Ahmad Yani pun menampar prajurit itu. Ketika Ahmad Yani bermaksud kembali ke kamarnya, 7 peluru menembus pintu dan menewaskan Ahmad Yani. Mayat Ahmad Yani lalu dimasukkan ke bus dan dibawa oleh pasukan penculik ke lubang buaya. Jenderal TNI Ahmad Yani lahir di Jawa Tengah 19 Juni 1922. Meninggal di Lubang Buaya, Jakarta 1 Oktober 1965 di umur beliau yang ke-43 tahun. Beliau adalah Komandan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dan dibunuh oleh anggota gerakan G30 SPKI. Keluarganya yang bekerja di sebuah pabrik gula yang dijalankan oleh pemilik Belanda. Pada tahun 1927, Ahmad Yani pindah dengan keluarganya ke Batavia, di mana ayahnya kini bekerja untuk Jenderal Belanda. Malam-malam begini, mendadak begini. Maaf, Jenderal, tidak ada penjelasan. Jangan, Wid. Garamnya banyak. Penculikan paling mulus terjadi pada Jenderal Sutoyo. Pasukan penculik berhasil memujuk Sutoyo untuk membuka pintu dan dipanggil presiden ke istana. Saat pintu dibuka, Sutoyo langsung diringkus, kedua matanya ditutup dan dibawa ke lubang buaya. Mayor Jenderal Suyoto Siswomiharjo lahir di Jawa Tengah 28 Agustus 1922, meninggal di Lubang Buaya, Jakarta 1 Oktober 1965. Beliau adalah seorang perwira tinggi Angkatan Darat yang diculik dan kemudian dibunuh dalam peristiwa gerakan G30 SPKI. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, Sutoyo bergabung ke dalam bagian polisi Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, cikal bakal Tentara Nasional Indonesia. Pada Juni 1946 ia diangkat menjadi ajudan Kolonel Gatot Subroto, Komandan Polisi Militer. Dini hari 1 Oktober 1965, 7 perwira TNI Angkatan Darat diculik dan dibunuh oleh tentara G30 SPKI yang kemudian dibawa ke desa Lubang Buaya, Jakarta Timur. 3 diantaranya yang dibunuh di kediamannya yaitu Letnan Ahmad Yani, Maijen NT Haryono, dan Brigjen DI Panjaitan. Dan 4 orang lainnya diculik dalam keadaan hidup. Mereka disiksa dan dibunuh oleh tentara G30 SPKI. Atas informasi dari agen polisi 2, Sukitman, pasukan RPKAD di bawah pimpinan Danyon, Mayor TI Santoso menemukan lokasi sumur tua pada 3 Oktober 1965 sekitar pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Penggalian dilaksanakan dengan dibantu warga sekitar hingga malam hari. Setelah dipastikan bahwa di dalamnya ada beberapa jenazah, penggalian diselesaikan. Proses pengangkatan jenazah dari dalam sumur tua dilaksanakan pada 4 Oktober 1965 oleh pasukan RPKAD dan Kesatuan Intai pada Amfibi. Pengangkatan jenazah dimulai pukul 12:05 siang waktu Indonesia Barat dan jenazah yang pertama ditemukan yaitu Letu Pendian. Selanjutnya berturut-turut diangkat jenazah Maijen S. Parman dan Maijen R. Sutoto yang terikat menjadi satu. Jenazah Maijen NT Haryono, jenazah Brigjen Sutojo, jenazah Letjen Ahmad Yani, dan yang terakhir jenazah Brigjen DI Panjaitan pada pukul 1 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya jenazah dibawa ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto untuk divisum. Upacara pemberangkatan jenazah. Jenderal Suprapto, Jenderal Hartono, Haryono,
Jenderal Parman, Jenderal Panjaitan, Jenderal Sutoyo. Pada tanggal 5 Oktober 1965 diadakan upacara pemberangkatan 7 jenazah perwira TNI Angkatan Darat di Markas Besar Angkatan Darat. Dengan Inspektur Upacara Jenderal A.H. Nasution. Atas jasa-jasanya, pemerintah menganugerahi gelar pahlawan revolusi dan menaikkannya satu tingkat lebih tinggi dari pangkat semula. Tapi yang kali ini, hari yang dihinakan oleh fitnahan, dihinakan oleh khianatan, dihinakan oleh penganiayaan. Masing-masing jenazah pahlawan revolusi diletakkan di atas panser yang dijaga oleh seorang perwira TNI Angkatan Darat. Tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, dengan diiringi tembakan salvo dan suara genderang, ketujuh jenazah diberangkatkan menuju Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Iring-iringan kendaraan jenazah didahului kendaraan pengawal kehormatan. Panser pertama membawa jenazah Letjen Ahmad Yani dan diikuti panser jenazah pahlawan revolusi lainnya. Seperti tulisan itu tuh, jangan biarkan peristiwa semacam ini terulang kembali. Jadi ya cukup tidak berperi kemanusiaan gitu. Ya mungkin ya, saya juga kan belum terlalu tahu baca di sejarahnya. Mungkin 7 jenderal itu udah tahu tujuan dari PKI mau ngapain. Nah sebelum keduluan 7 jenderal, makanya PKI ngilangin si 7 jenderal itu. Mungkin seperti itu. Kalau orangnya dia tetap orang, cuman mungkin perilakunya yang membedakan orang PKI sama bukan PKI gitu aja, kayak dia paham yang dia percayai mungkin ya nggak sesuai di negara kita. Diorama di sini sangat baik, terutama tentang kronologi peristiwanya sangat baik dan penjelasannya juga sangat baik. Nah, tapi di sini kesan saya adalah museum ini sudah sangat bagus. Seharusnya kita lestarikan, dan bagaimana kita lihat pengunjung saat ini hanya melihat-lihat dan foto-foto gitu. Nah, tapi nggak apa-apa, minimal dia tahu tentang sejarah Indonesianya. Zaman dan generasi boleh berganti. Fakta pengorbanan ini adalah milikmu, milikku, milik kita sebagai bangsa yang besar yang selalu menghargai pahlawannya. Doa yang ikhlas selalu dinanti. Terima kasih kepada Anda yang telah menyaksikan sebagian dari diorama peristiwa biadab yang dilakukan oleh PKI. Jangan biarkan peristiwa semacam itu terulang kembali. Cukup sudah tetes darah dan air mata membasahi bumi pertiwi. Untuk itu, peliharalah dan tingkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Selamat jalan dan merdeka! Sekianlah perjalanan saya kali ini di Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya, Jakarta Timur. Selamat siang dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Ada sebuah harapan, ada sebuah kisah yang tersimpan. Berjuang untuk hidup, berjuang untuk jiwa, berjuang untuk